Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Mediza dengan NIM 20305023. Saya adalah mahasiswa PDIM Angkatan 3. Kali ini saya ingin mencoba menjelaskan pengolahan regresi data panel part 1. Maksudnya ini baru pengenalan awal. Ini sebagai uh, salah satu tugas mata kuliah ekonometrika dengan dosen Bapak Dr. Fajri Muharja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan atau kesalahan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara sederhana. Regresi data panel adalah regresi dengan struktur data penggabungan antara time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu tertentu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS. Baiklah, saat ini pada pelatihan ini saya mengangkat variabel Y yaitu harga saham, variabel X1 total aset, dan variabel X2 ROA dengan masa periode time series-nya itu adalah tahun dari 2016 sampai 2019. Sementara ada beberapa perusahaan yang menjadi objek, itu kita kenal dengan cross section. Dah, baiklah teman-teman, sekarang kita coba melakukan pengolahan regresi data panel sederhana. Saat ini saya menggunakan aplikasi Stata versi 16. Baiklah, kita coba. Kita masuk ke aplikasi Stata. Nah, ini. Baiklah, sebelumnya saya sudah menyimpan file untuk data yang akan dijadikan sebagai latihan. Sekarang kita buka file. Setelah kita buka file, kita import data dari Excel. Nah, kita ambil Excel spreadsheet. Nah, setelah kita ambil, kita pilih browse. Pada saat kita pilih browse, kita mencari tempat data yang kita simpan tadi. Ini dia latihan. Kemudian kita open. Kemudian dia sudah pindah. Nah, tapi di baris atas itu masih ada A, B, C. Seharusnya perusahaan di atas. Oleh karena itu kita ambil tombol atau icon import first row as variable name. Nah, kemudian kita tekan OK. Nah, import Excel berhasil dengan adanya 6 variabel dan 24 observasi. Nah, kita bisa melihat data yang sudah kita pindahkan tadi, pilih data, ambil data editor, kemudian pilih data editor edit atau salah satunya. Nah, ini dia, kita bisa lihat di kolom ini atau di tabel ini kita bisa melihat ada perusahaan, kode, tahun, kemudian ada variabel Y, harga saham, kemudian total aset, dan ROA. Nah, di sebelah kanan kita juga sudah ada variabel dengan beberapa nama yang menjadi icon-icon atau variabel yang kita pilih. Nah, baiklah, kita bisa simpan. Kita simpan dengan nama data latihan baru. Kemudian save. Dah, baiklah. Itu kita sudah berhasil memindahkan data dari Excel ke Stata. Kita tutup. Nah, sebelum kita melakukan pendekatan pada data panel, kita harus lihat dulu apakah tahun atau data yang kita lihat tadi sudah valid atau tidak. Kita bisa ambil menulis komen di bawah ini untuk melihat keakuratannya. Kita tulis XT set kode tahun. Enter. Nah, ini menandakan strongly balanced, yaitu berarti time variable-nya
dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, baiklah kita akan mulai mencoba melihat pendekatan yang ada di data panel. Itu ada 3. Pertama, Common Effect Model atau yang kita kenal dengan Pooled Least Square atau PLS. Pendekatan ini digunakan pendekatan yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku pada perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau yang kita kenal dengan OLS. Nah, untuk melihat pendekatan ini, kita bisa menulis di komen extension yaitu rec rec kemudian harga saham harus besar ya, harga saham, kemudian total aset, kemudian ROA. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini pendekatan pertama, pendekatan pada model Common Model Effect. Yang kedua, kita masuk pada pendekatan yang kedua, yaitu Fixed Effect Model atau yang dikenal dengan FEM. Fixed Effect Model atau FEM mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan interpersepsinya. Untuk mengestimasi data panel pada Fixed Effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan interpersepsi antar perusahaan. Namun demikian, slope-nya sama antar perusahaan. Nah, sekarang kita masuk pada pendekatan kedua yaitu Fixed Effect Model atau FEM. Nah, extension yang kita buat di komen yaitu extract, kemudian kita buat HS, total aset, dan ROA. Kita beri tanda koma menandakan bahwa adanya pendekatan FEM atau Fixed Effect Model. Nah, kita enter. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dengan pendekatan FEM. Dan kita bisa melihat adanya probability F sama dengan 0,6828. Dengan masa observasi 24 dan objeknya ada 6. Kemudian kita masuk pada pendekatan yang ketiga. Pendekatan yang ketiga yaitu adalah Random Effect Model. Apa itu Random Effect Model? Random Effect Model atau RAM mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan interpersepsi diakomodasi oleh error term masing-masing perusahaan. Keuntungannya, ini bisa menghilangkan adanya heteroskedastisitas. Model ini disebut juga dengan error component model atau ECM atau ECM ya. Nah, baiklah kita coba untuk masuk pendekatan ketiga dengan menggunakan extension rec, harga saham, total aset, dan ROA. Nah, karena kita menggunakan rem, berarti kita menggunakan array. Enter. Nah, ini hasil pendekatan dengan menggunakan random effect model. Nah, di sini kita bisa melihat adanya perbedaan probability, di mana probability-nya 0,5848. Nah, inilah pendekatan-pendekatan pada pengolahan regresi dengan menggunakan data panel. Ini baru tahap awal atau dasar dari pengolahan ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan masuk pada tahap selanjutnya atau part 2 untuk menjelaskan kaitan dari beberapa pendekatan tadi dan memilih mana yang lebih baik. Nah, baiklah, untuk saat ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.